Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Ikhwanuddin Muhammad Afif and you can call me Afif. And now, in this video, I will explain translation deviation and the types of translation deviation. Oke, sebelum kita menganalisis teks yang sudah kita siapkan, di sini saya akan menjelaskan apa itu translation deviation. Translation deviation adalah kondisi ketika hasil terjemahan mengalami penyimpangan dari makna, gaya, tone, atau intention teks asli. In translation studies, this deviation can happen intentionally or unintentionally because every language has different structure, culture backgrounds, and expression. Dan biasanya, translation deviation occurs when a translator changes certain elements so the target text is not completely equivalent to the source text. Misalnya nih, ada semantic deviation, yaitu ketika meaning dari kalimat berubah atau tidak tersampaikan dengan akurat. Ada juga stylistic deviation, where the style or tone shift seperti teks formal menjadi terlalu santai. Nah, jadi ini adalah teks yang akan kita analisis untuk mencoba translation deviation. Nah, teks ini sudah memiliki artinya juga, jadi nanti kita bisa lihat translation deviation-nya terjadi di mana sesuai dengan translate yang sudah ada. Oke, jadi yang pertama kita bisa analisis dari teks di atas. Yang pertama itu ada the government recently announced a new environmental campaign aimed at reducing plastic waste in major cities. Yang artinya pemerintah baru-baru ini mengumumkan kampanye lingkungan baru yang ditujukan untuk mengurangi sampah plastik di kota-kota besar. Nah, di sini deviation yang terjadi adalah grammatical deviation. So, this sentence shows grammatical deviation because the structure changes during translation. The phrase aimed at reducing plastic waste in the source text is a participle phrase, but in the target text it becomes yang ditujukan untuk mengurangi sampah plastik. Jadi, struktur grammarnya berubah supaya lebih natural dan juga mudah untuk dipahami dalam bahasa Indonesia. Lanjut, yang kedua kita akan menganalisis lagi, dan di sini ada he emphasized that public awareness was still one of the biggest challenges in solving environmental problems. Yang artinya dia menekan bahwa kesadaran publik masih menjadi salah satu tantangan besar dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Nah, untuk tipe deviation di sini adalah lexical deviation. So, the phrase public awareness is translated into kesadaran publik. Sebenarnya bisa saja diterjemahkan menjadi kesadaran masyarakat, tetapi translator memilih kata publik karena terdengar lebih formal dan juga sesuai dengan konteks berita. Therefore, this is considered lexical deviation because there is a change in word choice. Oke, kita akan lanjut ke kalimat yang selanjutnya. Kita lanjut ke kalimat yang ketiga. According to the minister, many people continue to use single-use plastic products even though the negative impacts had been widely discussed in the media. Yang artinya, menurut menteri, banyak orang terus menggunakan produk plastik sekali pakai meskipun dampak negatifnya telah didiskusikan secara luas di media. Dan untuk jenis atau tipe deviation di sini adalah grammatical deviation lagi. So, the source text used the passive perfect tense had been widely discussed, but Indonesian does not use tense in the same grammatical way. Karena itu diterjemahkan menjadi telah didiskusikan secara luas. Selain itu, structure single-use plastic products itu juga berubah menjadi produk plastik sekali pakai. Jadi di sana ada perubahan grammar dan juga ada perubahan susunan kalimat. Oke, kita akan lanjut ke kalimat yang berikutnya yang mengandung translation deviation, yaitu in addition, several traditional markets still relied heavily on plastic packaging because it was considered cheap and practical. Yang artinya, selain itu, beberapa pasar tradisional masih sangat bergantung pada kemasan plastik karena dianggap murah dan juga praktis. Nah, di sini jenis deviation yang terjadi adalah semantic deviation. For the explanation, the word heavily is not translated literally. Instead of translating it word for word, the translator changes it into sangat. Jadi berubah menjadi sangat to make the meaning more natural in Indonesian. Jadi terjadi penyesuaian makna atau semantic deviation tadi agar kalimatnya itu lebih sesuai dengan konteks, terdengar lebih sesuai dengan konteks yang sedang dibahas. Oke, kita lanjut yang kalimat kelima yang saya temukan di sini. The government plans to provide free reusable bags and conduct educational workshop in school and public space starting next month. Artinya,
Pemerintah berencana menyediakan tas yang dapat digunakan kembali secara gratis dan melakukan lokakarya pendidikan di sebuah sekolah dan ruang publik mulai bulan depan. Dan jenis deviation yang terjadi di sini adalah grammatical deviation lagi. The word reusable is translated into the longer phrase, yang artinya yang dapat digunakan kembali. This shows a change in grammatical form because one word in English becomes a phrase in Indonesian. Nah, perubahan ini dilakukan supaya maknanya itu lebih jelas bagi pembaca yang pembaca tersebut adalah orang Indonesia atau pembaca bahasa Indonesia. Oke, next kita ke kalimat yang selanjutnya. Di sini ada, however, some business owners express concern that the policy might increase operational costs and reduce customer convenience. Nah, artinya, namun beberapa pemilik bisnis menyatakan perhatian bahwa kebijakan tersebut mungkin meningkatkan biaya operasional dan mengurangi kenyamanan pelanggan. Dan di sini, deviation yang terjadi adalah lexical deviation lagi. For the explanation, the phrase express concern, it translated as menyatakan perhatian. Secara konteks, kata concern sebenarnya lebih dekat dengan kekhawatiran. Karena adanya perubahan pilihan kata, sentence ini termasuk jadi a lexical deviation. And then kalimat selanjutnya ada, despite this concern, environmental activists welcomed the campaign and hope that it would encourage people to adopt more sustainable lifestyle. Artinya, meskipun ada perhatian tersebut, aktivis lingkungan menyambut kampanye itu dan berharap bahwa program tersebut akan mendorong masyarakat mengadopsi gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Nah, yang terjadi di sini adalah semantic deviation lagi. And the explanation is, the word concerns is translated into perhatian. While the closer meanings should be kekhawatiran, selain itu, frasa sustainable lifestyle juga mengalami perubahan structure, menjadi gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Jadi terdapat perubahan makna dan penyesuaian semantik dalam proses translation atau proses penerjemahan. Oke, jadi ini adalah kalimat terakhir yang akan kita analisis, yaitu they also state that long-term cooperation between the government and society was necessary to create meaningful environmental change. Yang artinya, mereka juga menyatakan bahwa kerja sama jangka panjang antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan perubahan lingkungan yang berarti. Nah, di sini yang terjadi adalah semantic deviation lagi. The word meaningful is translated as berarti. Although the meaning is still similar, translator melakukan penyesuaian supaya hasil terjemahan terdengar lebih natural dalam bahasa Indonesia. Therefore, the sentence can be categorized as semantic deviation. Okay, maybe that's all the explanation about translation deviation. Dari pembahasan tadi, we can conclude that translation deviation is a shift or deviation in meaning, style, or cultural aspect during the translation process. Terima kasih.